Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema cara mengatasi persoalan hidup. Datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun masalah dan persoalan dalam hidup kita, janganlah kita berputus asa. Datanglah kepada Tuhan Yesus dengan merendahkan hati dan percayalah, karena Tuhan Yesus jawaban dan jalan keluar atas setiap persoalan dan masalah kita. Roma 3 ayat 23 sampai 24, ayat yang terkenal saudara, berbicara karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi yang menyebabkan setiap masalah dan persoalan dan problema dalam kehidupan manusia di dunia ini adalah karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, saudaraku, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih karunia, siapapun yang mau percaya dan datang kepada Tuhan Yesus akan memperoleh kasih karunia dan pertolongan dengan cuma-cuma karena penebusan dan pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Nah, pada saat ini saudaraku, dari Markus 5 saudaraku ayat 25 sampai 34 tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan, kita akan belajar saudaraku 3 cara mengatasi persoalan hidup. Yang pertama, saudaraku, sadarilah bahwa setiap orang tidak terkecuali akan menghadapi masalah dan persoalan dalam hidupnya. Dalam Markus 5 ayat 25 sampai 26 firman Tuhan berkata, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah menghabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malahan sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Saudaraku, tak terbayangkan betapa menderitanya perempuan yang sakit perdarahan selama 12 tahun ini. Dia sudah berulang-ulang, saudaraku, berobat kepada berbagai tabib, menghabiskan banyak biaya, saudara, harta bendanya habis, tetapi sakitnya tidak sembuh. Bahkan firman Tuhan berkata, kondisinya bahkan semakin memburuk. Jadi betapa beratnya, saudara, persoalan, masalah sakit penyakit yang dihadapi oleh perempuan ini. Saudara harus tahu, kita harus tahu bahwa setiap orang, saudaraku, tidak terkecuali akan menghadapi masalah dan persoalan dalam hidup ini. Dan sebagai kebenaran yang kedua, siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah dan persoalan hidupnya. Puji Tuhan. Markus 5 ayat 27 sampai 29 berkata, dia sudah mendengar, atau perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun itu sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Puji Tuhan. Jadi ketika perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun ini mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus, bangkitlah harapannya, saudaraku. Dia bangkit imannya, saudaraku. Bangkit semangatnya kembali. Perempuan ini, saudara, melakukan tindakan iman dalam kondisi sakit parah, saudara, karena perdarahan 12 tahun, saudara. Dengan sisa-sisa tenaganya, kekuatannya, di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu, saudara, ia mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya.
seketika itu juga berhentilah pendarahannya, badannya mulai enak, mulai sembuh saudaraku dari penyakitnya. Puji Tuhan, inilah langkah dan cara menyelesaikan persoalan hidup kita, yaitu kita datang kepada Tuhan Yesus. Seperti perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun ini, dia mendengar tentang Yesus saudaraku, dan dia mendengar bahwa Yesus adalah solusi, Yesus adalah yang sanggup menyelesaikan masalahnya. Dia datang kepada Yesus. Masalah persoalan saudaraku yang dia hadapi diselesaikan oleh Tuhan. Oh saudaraku, walaupun masalah kita mungkin berat, jangan putus asa, jangan patah semangat. Datanglah pada Tuhan Yesus, percayalah dia sanggup menolong menyelesaikan masalah saudara. Dan kebenaran yang ketiga saudara, berimanlah kepada Tuhan Yesus dan percayalah, maka kita diselamatkan dan mendapat pertolongan dari setiap masalah dan persoalan hidup kita. Markus 5 ayat 33 sampai 34 mencatat perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkurlah di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya atau kepada Tuhan Yesus. Maka kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuh dari penyakitmu." Jadi Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi sesungguhnya iman kepada Tuhan Yesuslah yang telah menyelamatkan perempuan itu saudaraku, dan menyembuhkan perempuan itu dari sakit penyakit perdarahan 12 tahun. Jadi mungkin saudaraku pada saat ini kita sedang menghadapi masalah yang berat, mungkin sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, pekerjaan, masalah bisnis saudaraku, masalah apapun yang belum terselesaikan. Berimanlah kepada Tuhan Yesus, datanglah kepada Tuhan Yesus. Inilah cara saudaraku bagaimana kita dibebaskan atas persoalan dan masalah hidup kita. Jangan putus asa, jangan khawatir, jangan cemas. Percayalah, berimanlah, serahkanlah semua masalah kita kepada Tuhan Yesus. Percayalah Tuhan sanggup menolong, mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi. Jadi inilah 3 cara saudara mengatasi persoalan hidup yang diambil dari Markus 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34 tentang perempuan sakit pendarahan yang disembuhkan Tuhan Yesus. Yang pertama, sadarilah bahwa setiap orang tidak terkecuali menghadapi masalah dan persoalan dalam hidupnya. Yang kedua saudara, siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah dan persoalan hidupnya. Dan yang ketiga, berimanlah kepada Tuhan Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus supaya kita diselamatkan dan mendapat pertolongan dari setiap masalah dan persoalan hidup kita. Markus 5 ayat 28-29, sebab itu katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya telah sembuh dari penyakitnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kebenaran firman-Mu, cara bagaimana kami dilepaskan dari setiap persoalan, dari setiap masalah, dari problema hidup kami. Seperti perempuan yang sakit perdarahan 12 tahun ini, Tuhan bebaskan, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.